Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, polisi menetapkan Gregorius Ronald Tanur sebagai tersangka penganiayaan perempuan bernama Dini Sera Afrianti di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku merupakan anak anggota DPR RI, sementara korban merupakan kekasihnya. Penetapan tersangka berdasarkan barang bukti rekaman CCTV di salah satu klub malam. Penganiayaan yang dilakukan Gregorius Ronald Tanur terhadap kekasihnya diduga berawal dari cekcok. Korban juga dianiaya pelaku menggunakan mobilnya di parkiran gedung. Selain rekaman CCTV, polisi juga menyita botol minuman beralkohol, ponsel, serta pakaian korban. Lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami Dimas Yamahura, kuasa hukum korban penganiayaan yang dilakukan anak anggota DPR Gregorius Ronald Tanur. Selamat malam Mas Dimas. Selamat malam, Mbak. Mas Dimas, boleh diceritakan kepada kami seperti apa pengakuan awal pelaku soal penyebab meninggalnya Dini Sera? Ini dipanggil oleh keluarga Andin ya? Ya betul. Andin. Jadi Andin ini kalau menurut versi Ronald, dia mengabarkan kepada keluarga bahwasannya kondisinya adalah dia dalam keadaan sakit secara tiba-tiba yang kemudian tidak sadarkan diri. Itu yang kami dapat informasi dari keluarga. Sehingga keluarga menganggapnya ini adalah suatu musibah atas nama takdir gitu. Jadi pelaku Ronald ini mengaku sama keluarga kalau Andin kekasihnya tiba-tiba sakit. Ia bercerita tidak kalau sebelumnya kegiatan mereka apa, kemudian apakah ia sempat berusaha katakanlah membawa Andin ke rumah sakit mendapatkan perawatan misalnya? Jadi memang si tersangka ini berupaya membawa dia ke rumah sakit itu pada saat dia sudah tidak sadarkan diri. Tak sadarkan diri tapi masih dalam kondisi hidup ya? Iya betul, tidak sadarkan diri. Bukan, pada saat dia dibawa di rumah sakit itu kami anggap dia sudah tidak sadarkan diri, artinya dia sudah meninggal dunia. Dibawa sudah dalam keadaan tidak bernyawa, dugaannya seperti itu? Iya betul, dugaannya seperti itu. Apalagi pengakuan awal dari pelaku yang kemudian ternyata keluarga dan Anda sadari ternyata ini berbeda dengan kondisi yang sebenarnya. Bisa diulang Mbak, sorry suaranya kurang jelas di sini. Baik, sudah jelas suara saya sekarang Mas Dimas? Iya. Oke. Mohon maaf, ya sudah tidak masalah. Artinya begini, kami ingin tahu selain tadi pengakuan awal soal Andin ini disebutkan mengalami gangguan kesehatan di awal, adakah lagi pengakuan awal pelaku yang berbeda yang baru diketahui keluarga setelah diselidiki oleh polisi? Ya, jadi pada dasarnya pada saat dia melakukan perbuatan itu, ada juga dugaan-dugaan dia membuat laporan palsu di salah satu polsek di sana, yaitu di Polsek Lakasantri, di mana dia memberikan keterangan bahwasannya korban ini adalah sakit karena serangan jantung atau lambung. Itu yang membuat mengalami serangan jantung? Mengalami serangan jantung atau asam lambung. Itu, Pak. Oke, apa dasar dari pelaku mengatakan hal ini? Pelaku membangun alibi adanya banyak obat-obatan lambung sebagai bukti bahwasanya ini telah terjadi asam lambung mendadak yang menyebabkan kematian. Ini yang menurut saya juga adanya salah persepsi atau salah tindakan yang dilakukan oleh Polsek Lakasantri, di mana dia langsung memberikan statement ke media bahwasanya tidak ada penganiayaan atau sakit karena asam lambung. Itu, Pak. Oke, kapan keluarga menyadari bahwa sepertinya ada yang tidak beres? Kalau pelaku kan menyebutkan ini karena penyebab sakit, keluarga juga sudah sempat merasa bahwa ini adalah sesuatu yang kaitannya dengan takdir dan kesehatan. Di titik mana keluarga menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan pengakuan pelaku ini? Jadi saya pada saat itu jadi begini, kami menerima informasi dari salah satu teman korban dengan adanya gambar korban itu di basement dari Landmark Surabaya. Jadi teman korban itu mengirimkan kepada saya dan saya melihat ada keanehan dari posisi ataupun kondisi dari korban saat itu. Sehingga saya langsung melakukan tindakan untuk melakukan pengecekan ke lapangan dengan
melaporkan kepada tim Jatentras Polrestabes Surabaya. Setibanya di sana di Orcat kami mendapatkan informasi lebih dalam lagi foto-foto korban sebelum korban. Mohon maaf, suara Anda menghilang. Foto-foto korban sebelum ditemukan di basement atau apa? Timelinenya bagaimana, Mas Dimas? Mas Dimas, bisa nampaknya Anda harus kembali mengaktifkan mikrofonnya. Mas Dimas, Anda masih bersama kami? Masih. Mohon maaf, boleh diulang? Jadi Anda ke lokasi kemudian menemukan foto-foto. Ini foto-foto apa yang dimaksud? Ya, foto-foto korban pada saat sebelum dimasukkan di kamar mayat. Dari foto-foto tersebut kami mendapatkan kejanggalan-kejanggalan di mana di sana banyak luka lebam di bagian paha, kemudian di telapak tangan itu sangat parah, sangat membiru luka-luka lebamnya. Kemudian juga di bagian kepala, sehingga langsung kami merasa ini ada yang nggak beres. Kami minta kepada teman itu untuk menghubungi keluarga korbannya, kami minta untuk segera datang ke Surabaya, menemui kami jemput di bandara untuk melakukan laporan di Polrestabes Surabaya. Dan tim Jatantras juga pada saat itu yang saya hubungi, saya minta untuk melakukan olah TKP atau pengecekan TKP lebih dalam dan memang ditemukan adanya dugaan tindak pidana itu. Baik, terakhir kalau begitu Mas Dimas, ini kan ada 2 pasal ya, penganiayaan yang kemudian menyebabkan hilangnya nyawa korban. Bagaimana keluarga menanggapi hal ini? Apa yang diinginkan oleh keluarga? Tentunya keluarga ingin penegakan hukum ini harus ditegakkan dengan setegak-tegaknya, artinya ada keadilan terhadap korban ini tanpa melihat pandang bulu atau latar belakang siapa tersangkanya, itu yang pertama. Dan yang kedua tentunya dalam kondisi yang demikian, si ibunya memiliki kanker serviks dan ayahnya sudah tidak mampu bekerja, artinya sudah tidak bisa berjalan juga karena lumpuh, dan korban ini adalah tulang punggung, itu tentunya ada harapan-harapan dari keluarga korban ada yang bisa memperhatikan nasib anak dari almarhum ini. Baik, jadi dengan kedua pasal ini kemudian keluarga berharap mendapatkan keadilan ya. Terima kasih kuasa hukum korban penganiayaan dilakukan anak anggota DPR RI Dimas Yamahura sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Mas Dimas.